Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2009 yang berjudul The Collection. Film ini bercerita tentang seorang pencuri bernama Arkin yang salah memilih korbannya, di mana dia malah masuk ke dalam rumah yang terdapat seorang psikopat gila dan bersiap untuk memangsanya. Apakah nantinya Arkin bisa selamat dari cengkraman sang psikopat? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, jauhi keramaian, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang kekasih tua yang baru saja pulang ke rumah dan menemukan sesuatu yang aneh. Sepertinya ada yang masuk ke rumah mereka, dan ketika si lelaki masih dalam keheranan, si wanita memanggil karena melihat sebuah berangkas aneh di dalam rumah yang bertuliskan For the Collection. Beberapa saat kemudian ketika mereka akan buka peti tersebut, dari belakang tiba-tiba muncul seseorang yang dengan cepat menyerang mereka berdua, dan film ini pun dimulai. Singkat cerita, lalu scene beralih beberapa waktu kemudian. Terlihat banyak petugas kebersihan, sepertinya ada seseorang yang baru saja pindah ke rumah tersebut. Dan Arkin adalah salah satu petugas di sana yang tengah membersihkan rumah dan juga memperbaikinya. Kemudian pandangan Arkin teralihkan kepada seorang wanita cantik yang tengah berkaca sambil menyuntikkan serum kecantikan. Arkin lantas dikagetkan dengan kedatangan seorang anak dari si wanita cantik tadi, mengajak Arkin untuk bermain di dalam kamarnya. Ketika mereka berdua tengah bermain, tiba-tiba ada seekor laba-laba di gelas anak tersebut. Beruntung Arkin melihatnya, dan dengan sigap Arkin lantas mengambil laba-laba tersebut yang kemudian ia bunuh. Lalu datanglah ayah dari anak itu berbicara kepada Arkin untuk kembali bekerja. Arkin pun lantas pergi ke belakang rumah dan menemukan sebuah sarang tawon. Dia lantas meminta salah satu petugas di sana untuk segera membersihkan, sedangkan dirinya pergi ke mobil untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian datanglah seorang wanita muda yang ternyata adalah anak tertua dari keluarga di sana, mencoba untuk menggoda Arkin dengan gayanya yang seksi dan juga terlihat centil. Singkat cerita, karena pekerjaan telah selesai, Arkin mendapatkan bayarannya dan kemudian pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Arkin menemui anak perempuannya dan memberikan sebuah boneka yang dia beli dari uang yang dia dapat tadi. Beberapa saat kemudian terdengar suara ribut-ribut dari belakang yang ternyata dari istri Arkin yang minta jatah uang. Arkin lantas memberikan sejumlah uang, namun sang istri terlihat tidak senang karena uang yang diberikan oleh Arkin tidaklah banyak. Istri Arkin lantas berkata bahwa dia memiliki hutang yang harus dikembalikan malam ini dan dia tidak tahu lagi harus mencari kemana. Mendengar hal itu, Arkin lantas menenangkan istrinya dan berjanji kalau sebelum tengah malam nanti dirinya akan mendapatkan uang tersebut. Arkin mulai berpikir untuk merampok rumah yang kemarin dia bersihkan. Lalu dia menemui bosnya untuk minta izin, yang kemudian diizinkan oleh bosnya. Di sini Arkin meminta imbalan 60-40 dari pembagian hasil rampokan mereka karena dirinya yang tengah membutuhkan uang. Beberapa saat kemudian Arkin pun bergegas ke rumah itu dan dengan ketangkasannya dia dengan mudah berhasil masuk ke dalam rumah. Dia lalu mulai mencari keberadaan berangkas yang disembunyikan oleh pemilik rumah hingga akhirnya Arkin pun berhasil menemukan berangkas tersebut yang ternyata disembunyikan di balik kaca yang sering digunakan istri pemilik rumah kemarin. Arkin pun dengan cepat mulai membuka berangkas itu, namun tiba-tiba dia mendengar sebuah suara aneh seperti orang yang datang mendekat ke arahnya. Dia lantas bersembunyi dan main petak umpet dengan seseorang yang bertopeng yang diduga itu adalah seorang psikopat. Arkin berusaha kabur namun dia tiba-tiba mendapati pintu rumah yang terkunci dan kunci pintu itu berubah menjadi banyak sekali. Membuat dirinya kebingungan dan bergegas ke ruangan lain untuk mencari jalan keluar. Namun karena teringat dengan janjinya kepada sang istri untuk mendapatkan uang sebelum tengah malam, Arkin pun nekat kembali ke berangkas tadi untuk melanjutkan aksi mencurinya. Beberapa saat kemudian psikopat itu mulai menghajar si pemilik rumah dan semua kejadian tersebut tanpa sengaja dilihat oleh Arkin. Arkin berusaha mencari bantuan dengan menelepon, namun telepon yang dia gunakan ternyata telah diberi jarum. Entah apa yang sebenarnya terjadi karena hanya dalam waktu singkat, psikopat itu berhasil dengan mudah menyabotase ruangan rumah.
Dan Arkin yang berusaha lewat dari jendela pun tetap tidak bisa karena telah dipalang dan juga dipasang jebakan penjepit yang berhasil melukai tangannya. Selama berusaha keluar dari dalam rumah, Arkin mendapati banyak sekali jebakan yang telah dipasang di sana. Dan entah bagaimana terjadi, psikopat tersebut berhasil memasang jebakan di dalam rumah itu dalam waktu yang sangat singkat. Untung saja Arkin yang mempunyai skill pencuri berhasil melewati semua jebakan-jebakan yang telah dibuat oleh psikopat tersebut dengan sangat mudah. Kemudian dia masuk ke dalam sebuah basement rumah untuk mencari jalan sambil tetap bermain petak umpet dengan psikopat yang tengah mengejarnya. Beberapa saat kemudian, Arkin menemukan si pemilik rumah yang dalam keadaan sudah teraniaya. Disinilah jiwa kemanusiaan Arkin kemudian muncul, dan dari niat awalnya yang ingin mencuri, kini berubah ingin menolong si pemilik rumah. Si pemilik rumah berkata bahwa dia menyimpan senjata di brankas dan juga peluru yang berada di dalam lemari baju. Arkin lantas kembali ke lantai atas dan mendapatkan sebuah pistol beserta sebuah batu rubi di dalam brankas tersebut. Namun sayangnya peluru pistol yang dikatakan berada di dalam lemari tidaklah ada. Arkin telah berusaha mencari ke sana kemari, namun tetap saja peluru tersebut tidak dapat dia temukan hingga membuat Arkin sedikit frustasi. Di sana tiba-tiba Arkin mendengar sebuah suara gaduh dari dalam lemari. Karena merasa penasaran, Arkin pun mulai mengeceknya. Di sana Arkin melihat sebuah brankas besar yang sama persis dengan brankas yang di awal film tadi diperlihatkan. Dia lantas membukanya dan menemukan sosok pria tua yang di awal film tadi seperti diserang oleh sang psikopat. Ternyata pria tua tadi tidak dibunuh oleh sang psikopat, namun dirinya secara paksa dimasukkan ke dalam brankas dengan keadaan tubuh yang telah dipenuhi oleh luka-luka. Pria tua tersebut memberitahu Arkin bahwasanya psikopat itu akan memilih seseorang yang akan menjadi koleksinya dan juga akan membunuh orang lain yang tidak dia inginkan. Mendengar hal tersebut, Arkin ketakutan dan secara paksa memasukkan pria tadi kembali ke dalam brankas, lalu pergi bersembunyi kembali agar tidak diketahui oleh sang psikopat. Saat mencari jalan keluar, Arkin malah terjebak di dalam sebuah kamar yang lantainya dipenuhi oleh lem yang sangat banyak. Saking kuatnya lem tersebut hingga membuat sepatu Arkin terlepas, juga seekor kucing yang ikut terjebak di sana. Karena kucing itu sangat berisik, hampir saja membuat Arkin ketahuan. Dia lantas menarik kucing tersebut hingga kulitnya terkelupas dan melemparnya keluar jendela. Saat si kucing ingin keluar dari jendela, tiba-tiba ada pemotong yang telah terpasang di sana. Buat kucing itu akhirnya mati karena terkena jebakan yang telah dibuat oleh sang psikopat. Memang gila apa yang telah dilakukan oleh sang psikopat, di mana dirinya berhasil dengan mudah serta cepat membuat jebakan di seluruh sudut rumah. Beruntung Arkin berhasil terlepas dari jebakan lem dan bersembunyi di balik selimut, membuat sang psikopat tidak berhasil menemukan keberadaannya. Singkat cerita, Arkin kembali mengendap-endap ke dalam basement untuk menyelamatkan penghuni rumah itu. Namun ternyata pria tadi telah dibunuh dan digantung di dalam ruangan. Yang tersisa hanyalah istri si pria tadi yang berhasil diselamatkan oleh Arkin. Namun karena melihat tubuh sang suami yang telah tewas dengan sangat mengenaskan, membuat wanita itu menjadi histeris. Dia lantas berlari ke atas, namun naas telah ditunggu sang psikopat yang dengan kejam langsung menusukkan pisau berulang kali ke tubuh si wanita, hingga membuatnya tewas dengan sangat mengenaskan. Melihat hal itu, Arkin hanya bisa diam saja tanpa bisa berbuat apa-apa. Karena semua penghuni rumah telah dibunuh, Arkin pun lantas memutuskan untuk bergegas pergi dari rumah tersebut sebelum ikut menjadi korban oleh sang psikopat. Beberapa saat kemudian datang sebuah mobil ke rumah itu yang ternyata adalah anak gadis sang pemilik rumah. Dia datang dengan mengajak seorang pria yang kemungkinan adalah pacar si gadis. Mereka kemudian berjalan masuk ke dalam rumah dan berniat untuk bercinta karena si gadis berpikir kalau kedua orang tuanya telah pergi keluar kota. Sampainya di dalam rumah, mereka lantas bersiap untuk bercinta tanpa menyadari kalau rumah mereka telah banyak sekali berisi jebakan yang dibuat oleh psikopat. Psikopat yang sadar kalau ada korban baru kemudian turun dari lantai atas dan mulai mengintip si gadis dan juga pacarnya yang tengah nge-fly keenakan. Beberapa saat kemudian si gadis sadar kalau ada orang asing yang tengah melihatnya. Dia kemudian kaget dan beranjak untuk bangkit. Lalu psikopat tersebut menunjukkan wajahnya di hadapan si gadis dan pacarnya dengan memegang sebuah pisau. Si pria kemudian berusaha melawan, namun sayang dia kalah dan malah menjadi korban dari kekejaman psikopat bertopeng. Tubuhnya roboh ke jebakan beruang yang sangat banyak, membuatnya tewas dengan sangat mengenaskan.
Setelah membunuh si pria, psikopat lantas beralih ke gadis itu. Ketika tengah ingin menggerayangi tubuh si gadis, Arkin muncul dan mencoba mengalihkan perhatian. Saat psikopat teralihkan, Arkin turun dari lantai atas dan membuka ikatan si gadis. Namun seperti biasa, korban psikopat seperti menjadi bodoh dan si gadis yang ketakutan lantas berlari histeris tanpa mengetahui kalau di rumahnya banyak sekali jebakan yang telah dipersiapkan oleh psikopat tadi. Gadis itu pun akhirnya tewas juga karena terkena jebakan milik psikopat. Arkin yang menyadari kalau seluruh penghuni rumah telah tewas, dia kemudian memutuskan untuk segera berlari saja dari rumah tersebut sebelum menjadi korban psikopat itu selanjutnya. Setelah berhasil keluar dari dalam rumah, Arkin kemudian melihat anak kecil yang kemarin dia ajak bermain minta tolong dari jendela kamarnya. Karena merasa kasihan, Arkin pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah yang kemudian disadari oleh psikopat. Arkin berencana untuk melawan psikopat itu dengan setrum listrik, namun psikopat sudah bisa menebak. Dia sepertinya tahu kalau Arkin sudah mempersiapkan jebakan setrum, maka psikopat itu kemudian membawa jasad si bapak dan melemparkannya duluan, jadi yang terkena setrum tubuh si bapak itu dahulu. Singkat cerita, Arkin pun akhirnya bertarung dengan psikopat itu, namun kalah. Hingga beberapa saat kemudian Arkin berhasil menarik topeng psikopat tersebut yang membuatnya terkejut. Sepertinya Arkin mengenal siapa sebenarnya orang yang berada di balik topeng psikopat kejam itu. Arkin yang kalah kemudian disekap di dalam basement dengan tubuh diikat dan dikait-kaitkan dengan kail pancing yang sangat banyak. Dan ketika Arkin disiksa dengan siksaan kecoa, tiba-tiba muncul suara mobil polisi yang datang ke rumah tersebut. Karena hanya datang seorang diri, polisi tersebut akhirnya dengan mudah dikalahkan oleh psikopat. Saat psikopat tengah sibuk menghadapi polisi, Arkin mempergunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dengan menarik secara paksa kail-kail pancing yang tertancap di tubuhnya. Arkin lantas bergegas pergi dari rumah dengan membawa anak kecil tadi dan kemudian terjadilah kejar-kejaran antara Arkin dan psikopat yang berusaha untuk membunuh mereka dengan melepaskan seekor anjing galak untuk mengejar Arkin. Namun dengan ketangkasan yang dia miliki, Arkin berhasil mengalahkan anjing itu dan yang tersisa hanyalah psikopat yang membawa shotgun polisi. Singkat cerita, Arkin kemudian kembali bertarung sekali lagi dengan psikopat dan menang. Dia mengecoh psikopat itu dengan cermin dan membuat psikopat itu tertimpa jebakan lampu pisau. Namun seperti biasa, kematian psikopat tidak pernah dipastikan terlebih dahulu. Bukannya mengambil shotgun polisi untuk menghabisi psikopat tadi, Arkin malah kabur dengan tergesa-gesa sambil menggendong anak itu. Hingga sampailah Arkin di sebuah jalan raya. Di sana dia melihat rombongan mobil polisi yang banyak. Arkin berusaha untuk menghadang, namun naas dirinya malah tertabrak oleh salah satu mobil polisi. Beberapa saat kemudian, Arkin terlihat dibawa masuk ke dalam mobil ambulan. Sementara gadis kecil tadi diselamatkan oleh polisi untuk diamankan. Saat berada di dalam mobil, Arkin bertanya pukul berapakah ini, yang dijawab si perawat kalau ini pukul 12 kurang. Arkin merasa lega karena dia berhasil menepati janji kepada istrinya untuk membawakannya uang guna membayar hutang ke rentenir. Saat Arkin akan menghubungi istrinya, tiba-tiba mobil ambulan yang dia tumpangi mengalami kecelakaan. Dan ternyata semua ini adalah ulah psikopat yang tadi berhasil dilumpuhkan oleh Arkin. Tapi entah apa yang terjadi, psikopat itu berhasil mengejar Arkin dan juga seperti sehat walafiat. Karena tubuhnya yang tidak kuat lagi, akhirnya Arkin dibawa oleh psikopat itu masuk ke dalam berangkas untuk dijadikan koleksi dan film ini pun usai. Seperti biasa, film tentang psikopat sadis menurut Mimin sangat tidak masuk akal. Bagaimana caranya psikopat yang tadinya sudah kalah, tiba-tiba bangkit lagi dengan tubuh seperti tanpa luka, mengejar korbannya yang sudah kabur jauh. Kemudian dari sisi korban, menurut Mimin juga aneh, mengapa dia tidak membunuh psikopat yang sudah lumpuh, tetapi malah kabur yang akhirnya ditangkap juga. Meski film The Collection ini sangat tidak masuk akal jalan ceritanya, namun Mimin masih cukup menikmati dengan kesadisan yang ditampilkan sepanjang film berlangsung. Tapi ini bukan berarti Mimin adalah seorang psikopat ya. Secara keseluruhan kami berikan nilai sebesar 7,0/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua semoga selalu diberi kesehatan dan sampai jumpa lagi di cerita film horor selanjutnya.